dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah smartphone entry level gaming. Ini adalah Infinix Hot 10s. Ini adalah penerus dari Infinix Hot 10 yang dirilis akhir 2020. Smartphone ini sendiri baru diperkenalkan sekitar awal Mei kemarin, dan Infinix itu menggandeng Montun, pengembang game Mobile Legends Bang Bang, untuk merilis smartphone Infinix Hot 10s ini. Ini adalah smartphone gaming paket murah yang fiturnya cukup lengkap. Ini beberapa kelebihannya bisa kita lihat di sini. Udah menggunakan chipset MediaTek Helio G85, kamera 48 megapiksel, kemudian layarnya udah refresh rate 90 Hz, baterainya besar 6000 mAh, dan ada fitur Darling Ultimate Game Booster buat meningkatkan performa gaming, dan juga dilengkapi fitur keamanan yang lengkap. Ini saya dapat varian warna Morandi Green, dan ini varian 64GB dengan RAM 4GB. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone ini, kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini Infinix Hot 10s nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya? Ini tentu saja unit smartphone Infinix Hot 10s nya varian warna Morandi Green. Kemudian dapat SIM card ejector. Kemudian kita dapat buku petunjuk penggunaan. Dan ini kartu garansinya. Dan ini nggak tahu dapat apa ini. Welcome to the club. Dan di sini kita dapat screen guard. Ini mesti masang sendiri ya. Dan ini kita dapat hard case. Kemudian kita dapat charger dengan daya 10 watt. Kabel micro USB untuk charging. Dan kemudian kita dapat pin eksklusif Mobile Legends ini. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian smartphone Infinix Hot 10s. Oke guys, ini kita sekarang fokus ke unit smartphone Infinix Hot 10s nya. Ini tampilan casing belakangnya seperti ini. Saya dapat varian Morandi Green. Selain itu terdapat 3 varian warna lain. Nah, ini kita lihat ada tekstur mirip diamond begini, tapi ini tidak bertekstur, sebenarnya cuman glossy doang, dan warnanya seperti ini cukup keren. Dan di sini ada tulisan Legendary berukuran cukup besar banget. Dan di atasnya ada tulisan Infinix dan logo Mobile Legends Bang Bang. Ya, bagi beberapa orang mungkin suka dengan adanya tulisan segede ini di casing belakangnya, tapi ada juga yang nggak suka dengan desain seperti ini. Kalau saya sih netral aja, ada ginian juga oke, nggak ada juga nggak apa-apa. Kemudian untuk kita lihat di sisi atasnya ini, susunan kameranya seperti ini, mirip dadu, tapi jangan tertipu, ini kameranya cuma 3. Sebenarnya ada 3 saja karena kelihatan ada 4 kamera, tapi di sini tulisannya 48 megapiksel, bukan lensa kamera. Dan di sini kita lihat ada 3 kameranya ya. Dan kita lihat ukuran smartphone ini lumayan besar, lebar dan juga panjang karena ukuran layarnya juga gede. Kemudian ini juga agak tebal ya, karena baterainya pun juga berkapasitas besar. Nih, kalau layar besar begini memang cocok untuk bermain game. Dan kita lihat di sini layarnya itu berubah. Sebelumnya pakai punch hole di seri Hot 10, sekarang di Hot 10s ini udah pakai poni lagi, water drop design di sini. Dan kita lihat materialnya ini, frame maupun casing belakangnya terbuat dari bahan plastik atau polikarbonat. Ya, memang tidak terasa premium, tapi juga nggak berasa murahan juga. Gripnya lumayan enak, nggak terlalu licin. Dan ukurannya yang besar ini, kalau yang tangannya kecil agak kurang nyaman buat menggenggam HP ini, karena ukurannya bener-bener besar dan lumayan berat juga. Dan build quality-nya cukup solid, walaupun dia smartphone murah, tapi build quality-nya cukup solid. Oke, kita lihat dari sisi depan ini ada lubang kamera depan 8 megapiksel, ada earpiece-nya juga, dan di sini ada sensor-sensor seperti ambient light sensor dan sebagainya. Dan di sini kita lihat ada garis kecil ini adalah dual LED flash untuk foto selfie dengan kamera depan. Sementara kita lihat di sisi atasnya ini kosong. Di sisi kirinya, sisi kanannya ini ada tombol volume rocker dan ada tombol power. Kemudian di sisi bawahnya ini ada speaker grill, kemudian ada port micro USB, ada mikrofon, dan di sini ada port audio 3,5 mili. Sementara di sisi belakang ada triple kamera dengan quad LED flash, ada tulisannya AI Super Night Camera, kemudian ada
sensor sidik jari, dan seperti biasa ada legendary dan logo Infinix di sini. Sementara di sisi kiri ada slotnya, kita coba buka. Ini Infinix Hot 10s ini mengusung triple slot, jadi kita bisa menggunakan dual SIM aktif plus micro SD secara bersamaan. Oke, impresi awal desainnya cukup menarik, nggak terkesan murahan, tapi memang semuanya plastik, nggak masalah. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jeroan dari smartphone Infinix Hot 10s ini, saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Infinix Hot 10s nya sudah saya lakukan setup, dan ini tampilan home screen-nya, tampilan antarmukanya cukup standar ya, kayak kebanyakan smartphone Infinix lainnya pakai antarmuka Exos, dan ini layarnya itu memang ukurannya gede banget, 6,8 inci, dan saya cukup terkejut karena kualitasnya cukup baik, warnanya itu benar-benar memuaskan mata, dan respon touchscreen-nya juga cukup cepat. Cuman saya lihat di beberapa review kalau dipakai buat real drum agak nge-lag dikit, nggak masalah. Untuk penggunaan sehari-hari saya kira udah cukup nyaman ya, karena saya udah coba tadi beberapa kali buat ngetik, buat kebutuhan standar lainnya cukup enak. Dan di sini kita lihat viewing angle-nya cukup luas, dan kita lihat ini layarnya walaupun ukurannya gede, resolusinya cuma HD+, tapi masih cukup nyaman di mata. Dan salah satu kelebihannya adalah dia itu pakai refresh rate-nya 90 Hz, jadi kalau kita scroll begini terlihat lebih mulus, lebih enak di mata, nggak putus-putus, jadi terasa memang smooth banget. Dan kita bisa atur refresh rate ini melalui menu setting. Kita bisa milih 90 Hz untuk tampilan yang smooth, atau 60 Hz untuk menghemat baterai. Kemudian kita lihat aplikasi bawaan dari Infinix Hot 10s ini ternyata cukup banyak ya. Ini ada Google Apps, kemudian kita lihat ada aplikasi lain seperti Facebook, YoParty, kemudian ada Biz, kemudian ada aplikasi lain seperti AHA Games, Boomplay, dan kita coba ini ada aplikasi bawaan dari Exos. Kemudian kita lihat di sini ada aplikasi lain seperti CarCare, Health, kemudian ada video player, ada fitur High Translate, etalase apps, kemudian ada weather, ada CNN Indonesia, dan ini ada aplikasi Indonesian Airport dan WeLive. Ini aplikasi bawaan ini bisa kita hapus kalau nggak kepake. Dan kita coba lihat di app drawernya ada beberapa aplikasi yang mungkin kelewat, dan tentu saja di sini terinstall aplikasi bawaan, game bawaan, yakni Mobile Legends, karena memang sejak awal Infinix Hot 10s ini bekerja sama dengan Moonton alias pengembang game Mobile Legends. Di sini juga ada Palm Store. Terus, nah itu aja aplikasi bawaannya. Mungkin beberapa aplikasi yang memang nggak kepake bisa dihapus ya. Oke, ini Infinix Hot 10s ini dibekali dengan RAM 4GB, varian yang saya pakai. Ini free RAM-nya sekitar 2GB, ya ini kepake setengahnya saja. Kemudian untuk memori internalnya ada 64GB, yang kosong ada 51GB saat pertama kali dinyalakan. Oke, ini fitur keamanan Infinix Hot 10s ini cukup lengkap. Ini ada fingerprint, ada face unlock, ada screen lock, app locks, komplit ya. Nah, ini informasi mengenai sistem operasi atau perangkat lunak dari Infinix Hot 10s. Ini menggunakan Exos versi 76 Dolphin, kemudian layarnya HD+, MediaTek Helio G85 dan menggunakan sistem operasi Android 11. Ini kita cek, sudah menggunakan OS Android 11 ya. Berikutnya kita coba cek di device info hardware. Di sini ada Infinix Mobility seri X689, kode sandi dari Hot 10s, layarnya HD+, dan kita lihat di sini menggunakan MediaTek Helio G85 sesuai klaimnya, menggunakan arsitektur 64 bit. Ini sistem operasinya berbasis Android 11, kapasitas memorinya, dan ini kameranya, detailnya tapi nggak diketahui pakai sensor apa, kemungkinan Samsung biasanya. Dan ini kapasitas baterainya yang tersisa, sensor-sensornya. Ini salah satu kelebihan dari smartphone Infinix Hot 10s ini dilengkapi dengan 3 buah kamera. Kamera utamanya itu 48 megapiksel, sedangkan kamera lainnya adalah 2 megapiksel berfungsi sebagai depth sensor. Dan ini ada quad LED flash. Kita coba buka aplikasi kameranya. Ini tampilan aplikasi kamera Infinix Hot 10s cukup mudah digunakan ya, mudah dimengerti juga. Nih di bagian atas ini ada pengaturan, aneka macam pengaturan, ada filter, kita bisa milih filternya. Kemudian di sini ada aspek rasio. Kemudian di sini ada mode 48 megapiksel. Ini untuk mengaktifkan mode HDR.
ini ada LED flash, dan ini ada menu setting yang bisa kita set. Ada shutter sound, grid, touch capture, watermark, kemudian ada ukuran gambarnya, ada delaynya, ada autofocusnya komplit. Kemudian di sini kita lihat mode yang tersedia, ada short video, ada video, AI cam, beauty, portrait, super night, AR shoot, slow motion, panorama, dan time lapse. Ini tampaknya tidak dilengkapi dengan mode manual, sayang sekali. Mungkin teman-teman penasaran berapa kayak gimana hasil jepretan kamera dari Infinix Hot 10s ini. Ini saya coba jepret tadi baru aja. Ini adalah tampilannya, fokusnya cukup bagus ya. Kita lihat nih detailnya dapat banget. Sampai di zoom begini masih oke. Ini gerigi-geriginya, teksturnya dapat. Untuk harga segini lumayan bagus. Ini kita lihat ketika di zoom juga oke. Hasilnya juga fokusnya akurat. Ini untuk harga di bawah 2 juta, kameranya impresi awal menurut saya cukup baik. Berikutnya kita coba kamera depan dengan resolusi 8 megapiksel untuk foto selfie. Ini adalah hasil kamera depan dari Infinix Hot 10s. Ini menurut saya cukup bagus ya. Dengan harga di bawah 2 juta ini dynamic range-nya bagus karena ini di belakang backlight banget. Dan wajah saya masih terlihat dengan jelas, saturasi warnanya juga pas, mirip dengan aslinya. Dan di sini efek beautify-nya nggak lebay, detail-detailnya masih terlihat jelas, mulai dari bekas jerawatnya dan warna kulitnya persis, detail rambutnya juga dapat. Dengan resolusi 8 megapiksel menurut saya ini cukup bagus. Oke, impresi awal kameranya depan belakang dengan harga segini cukup oke. Berikutnya kita coba suara speaker dari Infinix Hot 10s, apakah cukup kencang atau enggak. Ini meskipun Infinix Hot 10s ini hanya dibekali dengan satu speaker, tapi ringtone yang dihasilkan suaranya itu cukup kencang. Tapi menurut saya memang agak kurang jernih ya. Tapi ini udah cukup bagus, sudah cukup banget kalau buat dengerin musik saya kira. Oke, ini impresi awal smartphone Infinix Hot 10s ini cukup menarik. Dengan harga di bawah 2 juta kita dapat spesifikasi gaming hitungannya ya. Dapat MediaTek Helio G85, layar 90 Hz, belum lagi baterainya yang gede banget. Kemudian fitur-fiturnya juga lengkap. Ini menjadi salah satu smartphone gaming yang dapat dipertimbangkan dengan harga di bawah 2 juta. Tapi salah satu kelemahan dari smartphone ini yang ya impresi awal ini kelihatan adalah dia tidak dilengkapi dengan fitur fast charge. Jadi kalau dengan baterai 6000 mAh kita ngecharge, dipastikan bakal memakan waktu yang cukup lama. 6000 mAh dengan kemampuan charge hanya 10 watt mungkin bisa 3-3,5 jam atau bahkan lebih. Jadi harus sabar kalau ngecharge HP ini, tapi baterainya memang gede sih ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ulasan mengenai Infinix Hot 10s. Review lengkapnya nanti akan saya upload di blog. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan terima kasih.